Shalom semuanya, apa kabar? Sehat selalu ya. Saya Pendeta Deborah Dumasi Sianipar, Nyonya Parulian Tambunan adalah seorang gembala di Gereja Bethel Indonesia atau GBI CBM. GBI CBM singkatan dari GBI Christ Bride Ministry yang beralamat di Jalan Ganggeng Raya nomor 10, Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Saudaraku, adapun latar belakang dari berdirinya pelayanan GBI CBM adalah salah satu rasa syukur yang dalam dari kami berdua, saya dan suami, kepada Tuhan, di mana kami berdua adalah orang dari desa yang sangat miskin, mengalami kemiskinan, dan akhirnya kami dipanggil Tuhan, bersekolah di kota, dan kemudian bisa melayani bersama. Saudaraku, latar belakang dari saya adalah waktu SMP ibu saya sudah meninggal, sehingga ayah saya sakit dan tidak mampu lagi menyekolahkan kami, dan saya terpaksa dikirim lulus SMP untuk meneruskan SMA di rumah keluarga di Medan. Demikian juga suami saya, ayahnya tiba-tiba dipensiunkan secara dini sehingga mereka pulang kampung. Di kampung tidak mampu menghidupi mereka, dan lulus SD suami saya dikirim keluarga juga di Jakarta. Yang namanya tinggal pisah dari orang tua, tinggal di rumah keluarga, dimanapun saudaraku, nggak ada yang enak, nggak ada yang nyaman. Ya, karena memang kita numpang ya. Tapi waktu itu saudara tuh, kesulitan yang ada di desa, di kampung, membuat kami memiliki suatu prinsip ya. Berakit-rakit ke hulu, kata perumpamaan, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan saudaraku, kami juga membaca beberapa ayat firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kami, khususnya tentang Paulus, di mana beliau sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul yang memberitakan Injil kepada orang-orang di luar Yahudi, banyak sekali mengalami kesakitan, penderitaan, dipukuli. Namun ya, Paulus tetap maju, berjuang karena percaya, karena rasa syukurnya bahwa dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saudaraku, di tahun 94 setelah mengalami baptis selam, saya mengalami kuasa urapan daripada Tuhan untuk memberitakan Injil dengan tanda-tanda yang heran, yaitu mengusir setan, menyembuhkan penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saya melayani di satu gereja besar sebagai tim pelepasan atau tim konseling. Nah, saudaraku, dari pengalaman konseling ini banyak orang bertobat sehingga mengejar-ngejar saya datang ke rumah. Dan akhirnya saya memutuskan, setelah konseling, setelah sharing dengan suami, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya di satu bank pemerintah. Namun saudaraku, setelah saya resign, kami memiliki perusahaan, beberapa perusahaan yang kami bangun sejak kami menikah, yang menghasilkan uang yang lumayan waktu itu. Saya pikir saya bisa dengan uang yang saya punya melayani tanpa susah, tidak harus minta-minta. Tetapi setelah saya keluar dari pekerjaan saya, usaha kami bangkrut, kami ditipu orang. Nah saudaraku, usaha yang mengalami kebangkrutan ini
membuat saya berpikir apakah saya terus melayani atau tidak. Kita rasanya mau mundur tapi tidak bisa karena jemaat sudah mulai banyak. Dan kita mau maju berat di ongkos, saudaraku. Nah, keadaan ini mendorong kami untuk sungguh-sungguh mencari kuasa dan kasih Tuhan. Kami didorong untuk berdoa puasa terus menerus dengan hati yang hancur memohon petunjuk Tuhan. Tidak kebetulan kami diutus Tuhan untuk membuka sidang jemaat di Priok, di mana jemaat yang kami layani di Priok ini adalah orang-orang yang hidupnya sangat susah. Kebayang gak saudara? Mereka berharap kita membawa kue atau makanan, tapi kita sendiri untuk ongkos ke sana pun pergumulan yang luar biasa. Saudaraku, mereka ada yang menganggur 6 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun. Mereka bekas kerja di kapal, ada yang bekas kerja di diskotik sebagai wanita malam, penghibur atau macam-macam. Ada yang bekas pengamen, ada juga debt collector, ada korban-korban narkoba atau penjual-penjual narkoba atau mafia-mafia narkoba. Saudaraku, mereka ini mengalami himpitan hidup yang luar biasa. Roh Kudus melalui doa bekerja sangat dahsyat, mengajari kami, memimpin kami dalam keadaan uang minus. Itulah dengan berlutut kami digerakkan, didorong berlutut, melakukan doa semalaman, melakukan puasa Ester 3 hari 3 malam, tidak makan tidak minum berulang-ulang, melakukan puasa Elia atau puasa Yesus 40 hari 40 malam dan 1 kali tiap hari buka puasa. Demikian juga puasa Musa 2 kali 40 hari. Demikian juga Tuhan, saudaraku, kami didorong, dididik oleh Tuhan untuk doa keliling, mendoakan sekolah-sekolah, mendoakan jalan-jalan, mendoakan rumah-rumah penduduk, memberitakan Injil, menggedor rumah-rumah orang, saudaraku. Setelah beberapa tahun, hasilnya mulai kelihatan. Dampak dari doa tersebut, situasi jemaat mulai berubah. Mereka yang pengangguran waktu itu, saudaraku, 100% mereka mendapat pekerjaan. Ekonomi jemaat mulai membaik. Saudaraku, banyak jemaat tadinya sakit-sakitan, banyak utang, terikat dengan rentenir, gadai. Wah, susah bergerak, mereka terpuruk miskin waktu itu. Tapi kemudian mereka mulai bisa diajarin. Melalui pelayanan kami ajarin menata utang, menata uang. Cara hidup mereka ditata ulang. Kerja, buat usaha, kita dorong menyekolahkan anak-anak mereka. Dan saudaraku, ekonomi yang mulai membaik ini membuat anak-anak tidak merasa penting berjuang untuk sekolah. Lingkungan yang kurang menghargai pendidikan ini juga membuat anak-anak malas belajar. Juga ramainya permainan-permainan game membuat anak-anak malas belajar. Meski uang sekolah mereka, saudaraku, di swasta, di salah satu sekolah gereja Betel yang dekat ke gereja kita, mereka dibayarin gratis. Dibayarin uang buku, uang baju, uang sepatu dari gereja. Namun mereka banyak yang malas, tidak mencapai nilai tuntas karena mereka tidak tahu caranya. Hal ini, saudaraku, mendorong saya dan suami saya secara khusus untuk berpikir bagaimana caranya meningkatkan keinginan belajar daripada anak-anak ini, khususnya di saat PPKM, di mana sistem online membuat anak-anak bisa main-main, tidak fokus kepada belajarnya, membuat nilai mereka menjadi anjlok. Namun saudaraku, melalui doa kembali lagi,
Roh Kudus menjamah hati suami saya sehingga dia sangat concern terhadap pendidikan. Di mana dan kemanapun dia pergi, hatinya dan bicaranya selalu membicarakan untuk mendorong setiap orang tua mengawasi sekolah anak-anaknya. Dan selalu mengatakan, suami saya ini selalu mengatakan, dengan sekolah kita bisa hebat, dengan sekolah kita bisa maju, dengan sekolah kemiskinan kita berubah dari miskin menjadi kaya, kita bebas miskin, kita tidak sukar bersaing di dalam mencari kerja, kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih terhormat, lebih baik dari sekarang. Demikianlah Bapak Tambunan ini terus menggaungkan tentang pentingnya sekolah, pentingnya belajar. Pendidikan adalah salah satu tangga dari Tuhan untuk menolong kita yang di bawah agar naik ke atas, yang buta, ya buta pengetahuan, buta pikiran dapat melihat, yang miskin bisa menjadi kaya. Memang ada orang yang tidak berpendidikan juga bisa maju, tapi itu sangat sedikit, ya, sangat sedikit. Dan orang yang berpendidikan akan memudahkan kita mencapai kesuksesan. Orang yang berpendidikan lebih memiliki peluang untuk sukses lebih besar, terbuka lebar. Orang berpendidikan juga, saudaraku, kalau dia diajar dan lebih mudah diajar, maka imannya akan menjadi lebih kuat. Demikian juga, saudaraku, orang yang terpelajar bisa menjadi berkat seluas-luasnya, sebesar-besarnya, sehingga apa yang dikehendaki Tuhan di dalam amanat agung, supaya kita pergi memberitakan Injil menjadi saksi Tuhan, kita bisa leluasa menyampaikan kerajaan sorga, kerajaan Tuhan tanpa intimidasi. Kita lebih percaya diri, bila kita berpendidikan tinggi, kita juga bisa menyajikan pengajaran firman Tuhan kepada orang lain dengan lebih baik, lebih gamblang, lebih sistematis, lebih ilmiah, sehingga orang lain bisa lebih mudah menangkap ajaran firman Tuhan. Ingatlah, saudaraku, Roh Kudus adalah pengajar, pembimbing, dan guru. Roh Kudus menghendaki kita menjadi murid yang dengar-dengaran, murid yang cerdas, pandai, bijaksana, dan rendah hati, sehingga kita berdampak bagi orang lain. Ingatlah, saudaraku, perkataan firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Adalah keinginan Roh Kudus untuk kita belajar, untuk kita menggerakkan, mendorong anak-anak kita dan sekeliling kita belajar. Gereja dipanggil untuk mendidik, mencerdaskan, menjadi terang dan garam, sehingga gereja pun harus terlibat, saudaraku, untuk memajukan pendidikan daripada jemaatnya. Saudaraku, inilah sebabnya mengapa suami saya membuat suatu sistem seperti sistem belajar yang disebut M7, di mana sistem belajar ini sudah diterapkan di jemaat kami dan juga di berbagai keluarga di dalam pelayanan kami, supaya M7 ini betul-betul membawa anak-anak kita lebih cerdas, lebih bersaing, dan bisa perlahan-lahan meninggalkan semua medsos-medsos yang tidak
membawa keuntungan apa-apa. Yakni saudaraku, suami saya selalu mengatakan ini M1. Satu, baca ulang, membaca. Kemudian menonton YouTube sesuai pelajaran. Di YouTube banyak diterangkan tentang pelajaran-pelajaran sekolah. Kemudian jemaat anak-anak yang masih sekolah untuk menulis resum kesimpulan dari M1 dan M2. Lalu keempat, mengerjakan soal-soal pada akhir setiap buku pelajaran. Kelima, merekam suara yang agak sulit direkam diulang-ulang, didengar. Nomor 6, mengulang-ulang beberapa kali untuk memastikan, memetraikan apa yang sudah dilakukan dari M1 sampai M5. Nomor 7, mengawasi, ya harus ada unity dari pendeta, ortu, kakak kakak relawan dan juga guru sekolah minggu, sehingga dibuatlah grup WA. Anak-anak yang sudah belajar foto dan share di grup WA. Pendeta dan guru memberi semangat, memberi shine seperti like, jempol, kemudian memberikan push, dorongan, and reward, ya, uang jajan apalah dalam bentuk pulsa atau apalah. Kira-kira seperti itulah yang dilakukan suami saya secara khusus Parulian Tambunan dan melalui GBI CBM. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Parulian Tambunan ini boleh menjadi berkat untuk semua kita. Saudaraku, ingat sekali lagi, kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Tuhan mengatakan, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah perkataan Yesus. Yesus sendiri menghendaki kita belajar, menghendaki kita meningkatkan kehidupan kita. Yesus sendiri tidak menghendaki kita miskin, susah, dan bodoh. Mari kita terapkan M7 ini untuk membawa anak-anak kita maju sukses bersama Tuhan Yesus. God bless you. Perhatikan layar daripada yang di bawah, saya akan bacakan ya. Pemerintah Indonesia telah mengambil keputusan menetapkan Danau Toba sebagai kawasan strategis untuk destinasi wisata, dan dengan demikian daerah ini akan sangat berkembang dalam tahun-tahun yang akan datang, terutama dengan dibentuknya kawasan khusus, ekonomi khusus dengan Bandara Internasional Silangit. Mudah bukan? Semuanya jadi gampang. Terima kasih. Rekam sebagai berikut ya. Ini kawasan Danau Toba sebagai kawasan khusus, ekonomi khusus yang menjadikan kawasan tersebut menjadi kota wisata akan menjadi tonggak sejarah buat perkembangan ekonomi di daerah sekitar Danau Toba. Ada 8 kabupaten di sekitar itu akan bertumbuh kembang. Kita dengarkan ya. Kawasan Danau Toba sebagai kawasan khusus, ekonomi khusus yang menjadikan kawasan tersebut menjadi kota wisata akan menjadi tonggak sejarah buat perkembangan ekonomi di daerah sekitar Danau Toba. Ada 8 kabupaten di sekitar
Shalom, hamba Tuhan, Pendeta Gembala Sidang Setapanuli. Selamat datang di KKR Seminar bersama Pak Gilbert Lumendong di Pulau Sanggul, Kumbang Sudutan. Tadi Ibu Pendeta Deborah Asianipar sudah menyampaikan kata pengantarnya. Beliau adalah gembala dan kebetulan saya sebagai pendeta yang adalah juga suaminya. Perkenalkan, nama saya Parulian Tambunan. Punya 4 anak, usia saya sekarang 62 tahun dan sudah punya pahupu, cucu 1. Tuhan semua karena berkat. Saya mau menyampaikan sesuai dengan tugas dari BPD DKI Jakarta, BPD GB Jakarta yang memberikan tugas, dan sungguh sesuatu hal yang luar biasa ya, di bawah kepimpinan Pak Kiki Cahyadi selaku Ketua BPD dan Pak Gilbert Lumendong selaku Ketua Misi Penginjilan di Jakarta. Kami diminta memberkati turun dan bersama-sama Bapak Ibu, baik di Jawa Tengah, di Sumatera, di Riau yang akan datang, di Batam, di Papua. Bukan karena kebiasaan kita atau karena kehebatan kita, sama seperti kata Rasul Paulus, tidak ada bedanya, tidak ada hebatnya, tapi karena kasih Tuhan. Kita di ujung bumi sana, Bapak Ibu di sini, sama saja, semua untuk Tuhan. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang menjangkau yang belum terjangkau. Mungkin sudah terjangkau tapi belum maksimal, mungkin juga sudah maksimal tapi tidak ada salahnya kita saling tukar pikiran ya. Kebetulan kami dari GB Ganggang Raya Jakarta, saya sebenarnya adalah pensiunan ASN dan istri saya kerja di bank pemerintah. Tapi itu masa lalu, kata Paulus, yang di belakangku sudah dalam keadaan latar belakang kami terpuruk. Kalau terpuruk, nggak tahu saya ada di mana hari ini. Jadi tepi Danau Toba ini saya ingin menyampaikan sebagai persiapan untuk memberkati kita semua, karena nanti di dalam seminar yang akan saya sampaikan juga waktunya hanya mungkin 20-25 menit. Nggak mungkin. Ini 17 tahun ini. Tuhan ungkapkan satu-satu dari hari interaksi kita bersama jemaat. Ketemu satu modul yang namanya M7. Ini ada latar belakangnya tadi dari kehidupan saya yang sesak, dari keluarga petani di desa Tambunan, anaknya 9, saya anak pertama dari 9 bapak saya. Jujur waktu itu sudah saya menceritakannya, jadi SD saya sudah diberangkatkan amang borak mau amang dan kadang berharapan. Begitu kalut, kadang makan yang normal tidak ada, aku mau sebutkan malu, nanti Bapak Ibu bilang nggak mungkin. Kesesakan adalah bagian dari manusia. Ketika kita lahir, ketika dosa, ketika Adam, semua susah. Oke. Nah, Alkitab juga mengatakan hal yang sama. Di Alkitab itu banyak, semua rasul-rasul. Tetapi saya secara khusus saya ingin sampaikan di Markus 5 ayat 22. Seorang Yairus, penjaga rumah ibadat. Dia hamba Tuhan sama dengan kita, sama dengan Bapak Saudara yang ada di rumah, dimanapun berada. Mungkin juga kita seorang jemaat atau kita orang awam biasa, seperti dikatakan di Markus 5:25. Seorang wanita 12 tahun pendarahan. Ada lagi disebutkan wanita Kanaan. Wanita Kanaan itu di Matius 15 ayat 22 dikatakan apa? Anakku stres, sakit, gila. Tapi yang luar biasa adalah wanita Sirofenisia, wanita yang 12 tahun pendarahan ini. Dia jual hartanya, dia jual semua, tidak lebih baik. Lalu dia bilang, ada Yesus di sana. Ada orang lewat. Ada kerumunan orang. Dia bilang, Yesus anak Daud. 1. Berseru kepada Tuhan. Yesus anak Daud, tolong aku. Dia berteriak-teriak, berseru. Datang dan berseru. Jangan diam-diam saja, diam-diam baik. Lalu kemudian apa? Murid-murid bilang apa? Jangan ribut. Yairus yang anaknya mau mati juga berseru kepada Tuhan. Satu hal,
ketika kau sesak, ketika kita sesak, ketika kami pun dalam hidup sesak, beban berat datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah tersungkur, berlutut di kaki Tuhan. Ini kita lakukan. Ini adalah sebuah latar belakang kenapa saya berani menyampaikan ini. Di tengah waktu 12 tahun, 17 tahun sampai hari ini kita melayani, tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali Tuhan. Karena saya katakan tadi, saya bangkrut, usaha saya bangkrut, walaupun saya sebagai saya pengen kaya, saya bikin taksi, metode bangkrut. Istri saya stres, dan selaku pegawai dia mundur, ingin mati, bahkan ingin bunuh diri, saudara. Kesesakan. Hari-hari juga kami menerima banyak jiwa yang seperti itu. Kita sedang sekolah kehidupan. Apa sih yang mau disampaikan, saudara? Karena dalam seminar nanti tidak banyak waktu kita. Sekarang saya mau bukakan. Selama 17 tahun melayani, ada satu hal yang indah yang Tuhan sampaikan kepada kami adalah modul M7. Modul M7, saudara. Modul M7 yaitu M1 membaca, M2 menonton YouTube. Kita balik nih, anak-anak main game, anak-anak nonton YouTube, oke, kita balik menonton YouTube untuk pelajaran. Yang ketiga adalah menulis resume. Semua yang dibaca, semua di M1, M2 yang ditonton harus dibuat resumenya, tuliskan. M3 menulis ya. M4 apa? M4 adalah mengerjakan soal. Setiap bab, setiap buku ada soalnya. Apakah Anda, siapapun mahasiswa harus dites. Kerjakan dulu soal-soal itu. Apakah kau yakin benar atau tidak? Lalu yang kelima adalah merekam. Ada hal yang tidak bisa rekam. Nanti saya jelaskan lagi. Yang keenam adalah mengulang-ulang. Lalu mengawasi, merespon, membaca, menonton YouTube, menulis, membuat resume, merekam, lalu mengulang-ulang. Lalu yang ketujuh apa? Mengawasi, merespon. Kenapa saudara ini ada dia menjadi bahan materi seminar hari ini? 12 tahun wanita Syrophoenisia, pendarahan. Saya bersama jemaat 17 tahun. Kalau mereka sakit, apakah sakit terus? Kalau mereka bodoh, apa? Kalau mereka tidak sekolah, apakah terus-terusan begitu? Enggak, saudara. Ketika kita masuk dalam kehidupan mereka tidak sekolah, lalu kita kumpulkan. Kemungkinan karena orang tua juga tidak dari latar belakang pendidikan yang tinggi, sehingga anak-anaknya pun tidak terlalu care. Tapi tinggal kelas, saudara. Ada TK, ada SD, ada SMP, ada tinggal kelas. Yang tinggal kelas itu kalau nggak salah SD. Nggak bisa baca. Saya tanya di sekolah, kenapa dia tinggal kelas? Nggak bisa baca, Pak. Waduh. Panggil ibunya. Ibunya bersih atau bagaimana. Tapi nggak boleh kita marah atau apa. Menyalahkan itu. Nggak bisa menyalahkan keadaan. Kita bukalah YouTube. Tuliskan di YouTube itu belajar membaca. A, nanti anak itu ngikutin A, B, anak itu ikutin Papa, Mama. Kecuali Indomie nggak usah diajarin, mereka tahu Indomie itu apa. Ya, itu hanya naik kelas, saudara. Ada rasa bahagia naik kelas, membaca, belajar membaca. Untuk yang SMP juga harus baca, SMA juga harus baca. Tanpa baca tidak bisa, karena metode pedagogik untuk memindahkan buku pengetahuan itu ke pikiran dan hati kita itu membaca. Lalu kalau tidak bisa apa? Menonton YouTube. Kenapa YouTube ini? YouTube ini ada di sini, handphone ini, semua ada di sini. Handphone ini dikatakan telah melenyapkan banyak hal. Mengerikan, saudara. Kita kumpul di ruang tamu, kita kumpul di ruang makan, tidak lagi sharing aplikasi dengan dirinya dan gadget. Kita di gereja pun sekarang beribadah dengan handphone.
menonton ibadah. Orang nyamannya dengan itu, nggak bisa kita larang. Udah begitu kondisinya, ini gereja, ini akhir zaman. Tapi ada satu hal rahasia yang saya tangkap di dalam kebodohan, di dalam keinginan saya membantu mereka sebagai gembala, sebagai pendeta. Saya menemukan Tuhan membukakan di YouTube ini semua ada di sini. YouTube ini ada semua di sini. Ada semua di sini. Ketika aja untuk anak SMA belajar latihan matematika, belajar soal UMPTN untuk masuk UITB, semua ada di sini. Jadi kata kunci dari seluruh kegiatan hari ini adalah YouTube. YouTube ini bisa menenggelamkan kita. Handphone isi benar, tapi kita mau bangkit bersama Kristus dalam kuasa kebangkitan. Kata Rasul Paulus, aku mau mengikut Tuhan, hidup dalam kuasa penderitaannya, kuasa kebangkitan. Kita menderita sekejap, seketika, ketika kita membimbing anak-anak, mungkin waktu kita, biaya kita, perhatian kita. Tapi Tuhan bilang, ada sesuatu yang Tuhan janjikan bagi kita, kehidupan yang kekal. YouTube. Maka yang ketiga, sebelum ketiga adalah gadget, TikTok, games. Banyak orang marah-marah sama anak-anak juga ikut main game. Habis waktu 24 jam untuk habis pulsa. Dan sekarang pelajaran semua online, ibadah pun online. Kita rebut waktu anak-anak itu dengan meminta mereka main YouTube, tapi untuk belajar. Setelah M1, M2, ada M3. M3 apa saudara? M3 adalah menulis. Menulis itu adalah sesuatu yang menjadi rahasia dalam belajar. Mengapa menulis? Kalau kita hanya membaca, itu 20% menurut ahli falsafah keguruan, 20%. Kemudian setelah mendengar, membaca, lupa. Itu hilang setelah seminggu, sebulan. Lupa, nggak ada yang kita ingat. Tapi dikatakan dengan menulis, menonton YouTube tadi, mata, pendengaran, suara, tulisan, itu masuk 80%. Jadi kalau ada anak kita dapat nilai 60, 50, 70 pula. Nilai anak-anak penting. Jadi bagaimana respon kita? Respon kita yang penting, respon kita merespon anak-anak kita. Nilai ini penting, saudara. Tadi saya katakan 80%. Alkitab mengatakan dari pintar 10 kali dari manusia di zamannya. Itu Alkitab. Itu bisa terjadi tergantung iman, perbuatan, sikap merespon firman Tuhan. Amin. Di tempat saya di GBI CBM Ministry di Kanggeng Raya, 17 tahun melayani di daerah sana, dari SD sampai sekarang sudah masuk perguruan tinggi. Satu keluarga ini sudah masuk, tinggal nunggu waktu yang ini semua akan kuliah, bahkan sudah masuk di UI, saudara. Bukan universitas sebelah UI, tapi di UI. Sekitar 15 tahun lalu saya mau sampaikan, harus dengan doa, berlutut, bersungkur di kaki Tuhan. 15 tahun lalu dulu kami berdua kelilingin itu UI. Jam 4 pagi supaya jam orang masih tidur. Kami doain keliling seperti justru mengelilingi kota Jericho. Kami mengelilingi supaya anak-anak orang percaya, orang-orang percaya kepadamu, masuk universitas terbaik ini dan mereka menjadi pemimpin, menjadi pengusaha, menjadi orang yang berhasil dan menjadi hamba-Mu. Masuk, saudara. Anak saya pun masuk di sana. Amin. Lakukan.
Yairus, wanita Siropenesia, siapa saja Tuhan tolong. Lalu MK4 mengerjakan soal-soal. Tadi saya katakan mengerjakan soal-soal. Saat membaca, menonton YouTube, menulis resume. Menulis ini ada dua, menulis saat dia belajar di sekolah dan membuat resume menulis dari saat dia membaca dan menonton. Itu tulisan, kasih kode. Kalau menulis dari guru from teacher FT, kalau dia dari sendiri R, resume. Kasih dia upah ketika dia dapat selembar 2 lembar. Itu kami lakukan. Kemudian apa lagi? Mengerjakan soal-soal. Mengerjakan soal-soal ini penting. Dari mana kita bisa tahu bahwa anak-anak itu? Dari mana kita bisa tahu? Kalaupun kita bilang tahu, belum tentu bisa ketika dibuktikan dengan mengerjakan soal-soal di setiap bab itu ada namanya soal kompetensi. Ada ujian, saudara. Petrus saja. Petrus, Yohanes 15 ayat 17 dikatakan, Yesus panggil Petrus, Petrus sini kau. Petrus sini kau, mendekat kau ke sini. Mungkin seperti itu kan, tapi dikatakan jangan. Apakah engkau Petrus mengasihi aku dengan penuh perasaan? Petrus mengatakan, ya guru, aku berani mati, aku akan buktikan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Petrus mulai kaget. Iya guru, guru nggak percaya melala dadaku. Mungkin begitu, saking dia bersemangat dan betul-betul dia mengasihi Tuhan. Tapi ketika kalian mengatakan, apakah engkau sudah mengasihi? Apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus sedih. Petrus, Yesus komunikasi karena Yesus tahu Petrus belum tahu apa yang terjadi. Oleh karena itu perlu diulang-ulang. Ya guru, aku mengasihi engkau. Dia sampai menangis. Saya baca ini, saya terharu. Soal perkataan ini juga datang kepada saudara dan saya, kepada Bapak Ibu yang menonton ini. Apakah engkau mengasihi Yesus? Yesus mengatakan, gembalakan domba-dombaku. M7 ini adalah bentuk penggembalaan untuk anak-anak belajar sekolah supaya dapat juara. M7 ini adalah sesuatu dari Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dengan mengikuti M7 ini engkau akan diberkati. Orang masih sudah berkati, engkau ada suatu jaminan dari surga untuk itu. Pastikan anak-anak kita, pastikan jemaat kita 12 tahun bersama kita tapi biasa-biasaannya, 12 tahun bersama kita, 15 tahun bersama kita, mereka tetap mabuk, tetap miskin, tetap gak ada yang berubah. Gereja gak terbangun. Berubah. Gembalakan domba-dombaku, beri rumput hijau. Jangan sama engkau datang dan engkau pulang. Pastikan ada case, ada soal-soal yang akan Tuhan berikan. Orang yang mabuk, orang yang bercerai, apakah tetap judi apa? Tanya sama dirimu, jangan tanya sama rumput yang bergoyang. Jujur kami ini susah, terpuruk, bangkrut. Apa yang bisa kita berikan? Ketika saya bangkrut, yang saya kasih itu cincin kawin saudaraku untuk menolong seorang Papua. Perpanjang itu sampai itu cincin kawin hilang. Bukan hilang saudara, ditelan. Saya pergi ke Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi cincin kawin itu hilang. Tapi ada orang yang memberi cincin kawin kepada saya, Pak Gembala, Pak Pendeta, ini cincin yang baru, berlian sudah. Saya mau menangis kalau cerita ini. Tapi dia bilang jangan gadaikan. Pada Tuhan, dia tahu. Hancur saudara. Kita memang menangis, menderita seketika, kata Rasul Paulus. Ada janji Tuhan di surga mulianya. Walaupun adanya cincin kawin itu tergadai lagi, tapi masih mengulang-ulang. Petrus diuji kita, anak-anak diuji, buktikan kalau nilainya 7. Saya bertemu dengan anak.
Andy berapa nilainya? Devan nilai berapa? Bagus apa? Oh bagus Pak. Pendeta berapa? 75. Hah? 75 bagus. Ya lumayan, tapi enggak. Dulu ya bagus, sekarang. Kapan? Belum. Itu sudah. Patokan kita sekarang apa? Mau melamar di Bank Indonesia itu, IP-nya 3,5 berarti harus A. B itu 3,0 IP-nya. C itu 2,0. Kalau IP nilainya 75 itu C. Lulus nanti nggak bisa kerja. Susah. Ya kerja biasa, tapi tidak bisa jadi pemimpin. Anak-anak kita anak saya itu masuk di UI. Masuk di negeri adik-adik saya. Dari 9 adik-adik saya. Dari keluarga miskin itu. Di dalam Tuhan semua sekolah. Walaupun marobah-obah. Dagang singkong. Ibu saya dagang ikan asin di pasar Baliga itu. Kadang-kadang saya margai air. Guling-guling supaya ibu saya kasih saya uang. Ada di tempat ini, saya di pinggir Danau Toba ini. Pinggir Danau Toba ini indah sekali bukan? Loh. Dulu saya pernah di sini. Haleluya ya. M1, M2, M3, M4. M4 tadi apa? Nggak kerjakan soal-soal. Semua soal-soal kerjakan di sana. Bahkan sebagai pendeta pun bisa kita belajar. Amin. Kita tetap masih bersemangat. Lalu M5. Tadi M5 apa? Merekam, saudara. Merekam. Anak-anak boleh merekam. Kalau di kampus, rekam suaranya. Di handphone kita bisa rekam. Ada alat rekam di sini. Namanya perekaman. Nyalain. Kenapa harus merekam? Ada pelajaran, ada masalah. Ya karena usia kita sudah nggak bisa nangkap atau memang keterbatasan anak itu. Dengan merekam kita sambil naik busway, sambil jalan, sambil di taman, dengerin pakai earphone. Rekam. Akan ada satu titik-titik yang tidak kita tahu. Oh iya. Itu dia. Sekarang di sini ada namanya voice to text. Merekam. Kalau kita ngomong, langsung keluar teks. Teks. Ada tulisan. Voice to text. Tapi boleh aja lewatkan ini kalau anak-anak gambar. Kan tidak apa-apa. Tapi M1, M2, M3. Mengenai merekam ini. Bapak saudara yang berkati Tuhan, para pendeta, hamba Tuhan serta panuli. Saya percaya Bapak ada di sini bukan kebetulan sama saya. Dulu Bapak yang ngajari saya, orang-orang tua, karena saya seorang ASN, pegawai negeri, gak ngerti ya. Berdua pun saya tidak mengerti. Tapi karena anugerah Tuhan. Satu pesan yang mau saya sampaikan, jangan mundur. Jangan mundur saudara. Kalau saya mundur, kalau kita mundur, gak bertumbuh. Suatu saat ada orang datang, nangis. Dari doanya saya tahu dia punya beban. Bebannya apa ibu? Anak saya mau DO, skripsinya belum jadi. Oh iya. Sekitar 5 tahun lalu, 10 tahun lalu ya, ada teman saya di kantor. Orang Palembang. Dia stres anaknya lulus. Mau DO juga. Saya juga ketemu dengan teman sekantor. Setiap hari dia, gimana? Donald, skripsimu. Dia beli buku sampai menumpuk. Dia kasih tahu ke saya, bikin saya pusing katanya. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Friend, skripsi itu nggak bisa dikerjakan, itu jenis penyakit baru. Kalau pusing obatnya Bodrex, selesai. Tapi kalau skripsi selesai itu penyakit, karena tidak banyak orang yang bisa menulis, mengarang. Itu tadi saya katakan di M3 kita menulis. Itu merangkai kata-kata, kosakata, membuat produk kreativitas kita bertumbuh. Dan ketika dia menulis skripsi gampang. Tapi karena dia nangis, saya bilang, suruh aja anaknya ke sini, saya gampang, dia bilang. Voice to text inilah membantu saya berbicara tentang, menyalin dan menyampaikan ini tentang ini roadmap, ini
template-nya, bentuknya ini, isi aja. Apa itu latar belakang, apa itu namanya pokok masalah, apa itu namanya hipotesa 1, apa itu hipotesa 2, ada di situ, ada di YouTube. Itu sejadi saya telepon dosennya, Pak, saya tambulan pendeta. Jadi pendeta harus melakukan yang mungkin bukan tugas kita, tapi dikatakan menjangkau orang yang tidak terjangkau. Ini tugas dari Pak Gilbert. Sampaikan seminar ini, apa yang Anda dapat dari saudara, saya yakin lebih baik dari. Tapi ini mungkin sesuatu yang baru. Ini karena pilar gereja adalah jemaat. Tapi kalau jemaatnya kita tidak sentuh dengan hal seperti ini, enggak. Yang main musik di gereja nggak sekolah. Yang main ini. Sekarang mereka sekolah. Mereka masuk, mereka adalah benih-benih dan akan berbicara di mimbar Tuhan. Saya juga masih sekolah, saudara. Usia 62, saya masih sekolah hukum karena menolong anak-anak gereja. Anak-anak gereja itu ada yang latar belakang banyak seperti wanita Syrophoenisia yang pendarahan. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang tidak punya ibu, tidak punya kehidupan, lebih baik mati katanya. Sini nak. Mana bapakmu? Nggak ada. Ibumu mana? Nggak ada. Saya jadi bapak. Saya ambilin formulir, jadi saya sekolah lagi, jadi tertarik. Tapi Tuhan memberikan berkat hebat. Itu anak itu sekolah. Bahkan nilainya A. Karena saya udah bilang tidak boleh B. Kita serius dengan Tuhan. Kita melayani Tuhan. Bukan melayani. Ini bukan pelayanan untuk gereja, bukan melayani untuk tambunan. Ini buat Tuhan dan ini dari Tuhan, saudaraku. Di tengah-tengah danau ini, daerah ini Tapanuli ini ada sekolah SMP, SMA unggulan, Del. Ada SMA 2. Sampai suruh yayasan punya yang sekarang saya menginap tuh Hotel Opo Herti punya TBC Lalai. Beliau adalah jenderal, ibunya adalah seorang tukang batu nggak jauh dari sini. Banyak contoh, tapi juga di sini banyak contoh yang tidak sekolah. Yang lebih hebat lagi itu ada Del. Itu ke Eropa lulusannya di kementerian, doktor. Nilainya nggak kaleng-kaleng, saudara. Gereja harus boleh bersama-sama dengan mereka seperti itu, saudara. Saya tidak main-main. Ketika kita ditabiskan jadi pendeta, ketika kita diberkati di otoritas, jangan mundur. Yesus tidak mundur walaupun guru si raja itu. Dari tadi berisik itu wanita itu. Pendarahan 12 sama bisa kita tahu. Harus kreatif, saudara, pelayanan yang kreatif. Dan sudah banyak skripsi yang gereja bantu, jadi terlalu sadar. Amin. Tapanuli bangkit, Tapanuli dipulihkan. Itu keren. Kenapa? Karena kita sehati. Kalau kita nggak sehati, kita nggak bisa hebat. Kamu hebat, kata Pak Gil. Gimana mau hebat kalau kita nggak sehati? Kesehatian. Lalu MK nama apa? Mengulang. Kalau nggak diulang, ini rahasia belajar yang saya baca dari Google. Mengulang. Mengisi keranjang otak kita ini adalah dengan membaca, menonton YouTube, menulis, mengerjakan soal-soal. Mengulang. Nggak hebat-hebat, tapi ini adalah sebuah model baru yang saya buktikan dan saya bagikan kepada Bapak. Itu dari Tuhan. Saya jauh-jauh bersama-sama Pak Arisung, Pak Harsem, Pak Monang ketua kita, Pak Elieder lagi sakit pun datang di sini. Semua datang di sini bersama Pak Gilbert, biaya sendiri, saudara. Kita berlutut, bukan mengasah-asah gogo atau mengunjuk kita kita sama. Saya menghormati Bapak Ibu Saudara. Saya mau berbicara pun saya merasa nggak tahu, tapi karena ditugaskan dan saya percaya ada tugas yang dari Tuhan. Dikatakan dia mengulang-ulang. Kalau kita mengulang-ulang, Yesus memerintahkan kepada Petrus, apakah kau mengasihi aku? Ya, Petrus apa? Diulang-ulang supaya ketika Petrus tahu dia diseret, dia niaya, dia tahu Yesus apakah kau mengasihi aku? Yes. Dan dia kuat. Dia tidak menyangkal.
Saya sering lihat istri saya ini tidur, mimpi sudah. Udah katin dia, aku bilang ada apa nih? Udah suara dia. Yang keluar doa. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, aku tahu Tuhan, aku mau Tuhan. Mau aku bangunkan. Seperti dia berlari dalam mimpinya, mimpi pun. Coba. Jangan mimpi, Ibu, aropunga. Ibu emang mati nama. Tolong. Saya pernah sakit COVID, saya mimpinya itu dikejar-kejar. Dia terbang tinggi. Saya bawa anak saya, sekarang keluarga kami kena COVID, badai. Tapi Tuhan menolong. Hidup. Yesus bertanya, bahkan dalam Ulangan 6:7, apa yang kuajarkan kepadamu, sampaikan dan ajarkanlah itu kepada anak-anakmu, kepada orang-orang di sekitarmu, siang dan malam. Ya. Baik waktu tidur, baik waktu berjalan. Di setiap waktu, sampaikan berulang-ulang. Selesai. Firman ini pun kalau kita nggak sampaikan, kita lupa. Ketika bangun, aku masih seperti yang dulu. Jangan, saudara. Berubah oleh pembaruan akal budimu. Ketika Yesus dalam bersama murid-murid di tepi Danau Tiberias, ribuan orang datang. Yesus bilang apa? Kasih mereka makan. Coba. Pendeta kasih jemaat makan. Bukan meras susu dari domba jemaat-jemaat. Murid-murid bilang gak ada makanan di sini, gak ada Carrefour, gak ada Indomaret. 300 dinar pun gak cukup buat orang sebanyak ini. Terlalu banyak reasoning di pikiran yang segede jengkol ini untuk menolak ras dan membuat rasio itu menjadi milik kita. Tuhan, karena gak bisa kita pikirkan dengan pikiran semata, tapi dengan hati. Kita hidup dengan janji Tuhan di Alkitab. Kasih mereka makan. Mereka akan mati dari 2-3 hari mengikuti kita. Mereka belum makan. Murid-murid ini tiba-tiba seorang anak kecil membawa 2 ekor ikan dan 3 ketul roti. Itu kita. Seperti anak kecil, kita memberikan apa yang ada pada kita. Kalau ada tumpangan di rumahmu, kasih. Di rumah saya itu jadi tumpangan, di gereja itu tumpangan banyak orang. Yang driver jadi pemilik mobil, yang supir truk jadi pemilik mobil. Bagaimana caranya? Tuhan. Saya sering keliling di daerah Tapanuli ini dulu. Saya lihat banyak sawah. Saya tanya, aku mau ulah, mau sangkul gitu, karena sudah tinggi-tinggi itu. Kawah apa itu? Pohon berduri itu, sihirput itu apa? Saya 2 keliling, pengen. Kenapa kita nggak lakukan itu? Membedakan kita dengan yang lain adalah di 2 kita. Lihat tangan Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Amin. Saya bukan mengajari Bapak Saudara, maaf. Saya hanya menyampaikan, menjangkau yang tidak terjangkau itu di situ sepele. Maaf sekali lagi, bukan mengajari Bapak Ibu yang tahu persis daerah Bapak ini. Di Jakarta itu yang bangkrut, yang bercerai, yang digusur, yang tidak bareng sekolah, yang tidak makan, harus diantar beras. Ada sekarang kita masuk ke rumahnya, Shalom, sebaiknya kita lagi lihat berasnya ada apa enggak. Masak apa hari ini? Coba istri saya itu sering, masak apa hari ini? Belum masak. Ada apa di kulkas? Coba kepo tahu. Tuhan itu kaya. Jadi Tuhan itu kaya. Dia adalah sutradara terhebat di dunia. Kita mah apalah, tapi kita diberkati Tuhan sebagai hamba Tuhan, tidak bisa lari. Mau pendarahan, mau apapun itu, mau sembuh, mau orang gila. Kita kesering menolong orang gila, sembuh. Jujur kita takut. Aduh, nanti anak saya dicekik. Ajarkanlah itu berulang-ulang. Itu M6 mengulang. Petrus diulangi sampai 3 kali. Amin. M7 apa? 7 itu angka kesempurnaan. Dulu saya pakai 5M.
berkembang lagi 6M. Yang Mi, saya yang muda, YouTube Mi M6M, jadi yang Mi. Hari ini M7 itu adalah kesempurnaan. Kami punya channel TV namanya CBM7. Acara ini ada di CBM7 TV. CBM itu Christ Bright Ministry. Ditambahin angka 7 supaya ada pembeda. Lalu TV. Rekaman ini ada di situ. Saudara bisa buka. M7 itu adalah merespon, mengawasi. Bapak Ibu Saudara selaku orang tua, selaku pendeta, kalau menyampaikan lalu nggak diawasi, sayang saudaraku. Orang tua sibuk kerja di sawah, di ladang, anak-anaknya main game tanpa pengawasan. Gembalakan. Gembala itu di depan, di belakang, di samping. Apakah sudah makan? Saya punya anak masih kecil. Saya telepon, saya menjaga udah makan belum, tolong foto. Jadi merespon, mengapresiasi. Kalau saran saya saudara, buat grup WA antara jemaat, antara program M7 ini. Anak-anak itu berlomba-lomba share. Opung, aku sudah bikin M1. Opung, aku lagi bikin M2. Opung, aku lagi M3. Oke. Papanya harus parab. Anak itu kasih tanggal dan parab orang tua. Jadi melekat. Pelayanan holistik itu adalah tipikal orang Kristen. Bukan hanya dari mimbar searah. Kita tidak tahu dia kekubangan lagi. Tapi dengan perbuatanmu aku mengenalmu, kata Allah. Dari perbuatan kita orang mengenal kita. Ada Kristus yang hidup seperti malaikat. Ini kaca kunci tadi, sehati untuk jadi berkat. Sehati untuk kamu hebat. Gak mungkin kamu hebat tanpa sehati. Berikan like, jempol. Itu saya lagi mendampingi seorang ibu keluarga yang sedang berproses cerai, tapi Tuhan menolong mereka dan kami bertemu. Sekarang dia bangkit. Mungkin dia segan menghubungi, tapi setiap saya kirim WA, apa kabar itu? Itu bangganya dia bilang, terima kasih sudah menyapa aku. Makasih ya. Aduh, segitunya coba. Jangan kaku. Papa Nulini Tano yang diberkati. Di sini banyak pedukunan, banyak. Ini ada Ibu Ida. Banyak kuasa-kuasa lain. Tel kosong tadi kemarin saya makan di Lapo juga mengatakan terlalu banyak sirik. Buat kita nggak problem itu. Tuhan lebih besar. Jadi libatkan guru-guru, libatkan orang tua, libatkan pengerja, libatkan saudara, libatkan pendeta ada di kelompok itu. Dari kelompok itu akan terdengar kabar baik, berita baik, dan ada orang karena melihat digerakkan Tuhan berkati. Suatu saat handphone nggak ada, dikasih. Pandemi 2 tahun ini mengerikan. Ada yang memberikan handphone, ada yang memberikan pulsa. Bagaimana yang memberikan pulsa? Pasang wifi di gereja. 100, hamba Tuhan berapa ratus gereja di sini pasang wifi. Di situ pusat pembaruan, di situ pusat kehidupan dalam Kristus. Alkitab ini kaya dengan saksi. Ketika Raja Salomo membangun bait Allah, Daud, mereka butuh kayu waras, mereka berdua. Ada raja dan dari negeri Aram mengantarkan kayu warna Aram. Hebat kan? Ada orang Majus. Saya sebagai pensiunan apalah. Hanya Tuhan yang mau saya sampaikan. Layani semuanya. Sampaikan firman, ajak 2 puasa. Semua jemaat itu pernah 2 puasa Esther.
Bukan sombong, tapi apanya yang mau kita jelaskan, apa yang mau kita didik? Harus baca Alkitab 3 pasal. 3 pasal berarti dalam setahun selesai 1168 pasal. Kalau 10 pasal kita challenge, itu bisa dalam 4 bulan selesai baca Alkitab. Kalau tidak, jangankan pendeta aja belum tentu baca sampai selesai. Ada unity, ada kesatuan di sana. Lakukan saja bagian. Pendeta tidak bisa lari. Pendeta jangan kurangi beban, karena Tuhan yang memberikan jawaban. Kata Rasul Paulus, Filipi 3:6-8. Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang menjadikannya. Kita hanya melakukan saja. Doain keliling itu kepala laki. Belajar tanam cabai, singkong, apa di YouTube. Sama terpenang peluang di Jakarta memang bibi do juli jauh. Sayang nasinya terbuang. Kadang bertelur. Walaupun suara bebek itu mengganggu YouTube-nya Ibu Deborah kalau dia rekam. Tapi cuma Tilu bilang sambunan ini lucu katanya, kok bebek. Tapi cuma 3 ekor, kalau 10 ekor tetangga nanti bersoal. Hanya untuk makanan yang sisa itu. Kreatif. Ini firman Tuhan, saudara. Anak saya jujur, saudara, menderita. Waktunya saya ambil buat orang lain. Tapi Tuhan mengatakan, aku lebih sayang kepada itu daripada kamu. Tapi jangan dipukuli, jangan, rangkul aja. Karena saya yang pertama sekolah di Inggris. Dia anak yang baik. Tapi saya juga nggak punya uang untuk dia sekolah terlalu tinggi begitu. Saya bilang, di Filipina aja saya tahu di Trisakti. Dia bilang, Papa, gak usah khawatir, Tuhan akan menyediakannya. Wih, oke, friend, we fight with faith. Kalau kita melakukannya, Tuhan bilang, aku tidak akan berhutang sama kau. Ketika engkau berbuat baik, lakukanlah seperti kepada Tuhan. Sesungguhnya engkau sedang memiutangi aku, kata Tuhan. Dia bayar lunas dan sudah dibayar lunas sebaik kau salah. Tapi untuk hal yang remeh-temeh, barang dunia fana pun Tuhan berpedulikan kita. Tuhan menyiapkan surganya buat rumah buat kita, tapi di bumi pun kita diberi rumah. Jemaat itu dapat rumah. Kita bikin koperasi yang lebih melayani yang tidak terjangkau. Bukan uang. Bapak saudara jangan kasih aja uang sama kami. Kita bertuhankan uang, saya tidak membawa uang. Lalu apa lagi? Ambunan. Ya, kita nggak tahu beban orang-orang, kesesakan orang kita nggak tahu. Tapi pasti datang kalau kita berdoa kepada Tuhan. Apalagi Pak? Iya, banyak sekali. Suatu saat ada seorang ibu yang sudah bercerai di pengadilan 24 tahun dan suaminya sudah kawin. Ya kita semua untuk, aduh jangan, nggak boleh bercerai. Hanya itu firman Tuhan. Oh jangan sebut-sebut, aku sudah nggak suka nama itu. Ya, itu nyatanya, itu faktanya. Tapi janji Tuhan. Saya bilang kalau dalam Alkitab kata Ibu Deborah, nggak boleh bercerai, kau berzina. Saya tidak kawin lagi, saya sudah sekolah, anak saya sudah pengacara, sudah hebat. Ya, kau hebat. Buat jempol saya buat ibu. Tapi dalam Tuhan, kamu seperti berlian yang di dalam lumpur tidak terlihat. Suamimu pergi dengan kuntilanak itu dalam bebanmu yang kontribusinya ada padamu. 3 tahun saudara bersama, berdua bersama. Enggak kita singgung, tapi lihat Tuhan mengerjakannya, bukan kita. Anaknya ketika mau kawin nggak mau besan di sana karena mau bercerai. Lalu datang Ibu Deborah, Kak, anakku nggak mau kawin ini karena keluarga sana nggak mau, mereka sudah jatuh agak. Kenapa begini Kak? Nikmati air matamu. Saya jempol kamu, tapi dalam Tuhan hari ini. Ini belum seberapa kalau kau lawan Tuhan. Tidak boleh bercerai. Tunggu, masih kurang itu. Doa, nggak mau saya doakan. Kau bertobat.
Kau cari suamimu, kau pasti diberkati. Dan anak dari anak-anakmu kau akan diberkati Tuhan. Itu faham. Ya, nggak enak lah menyinggung pribadi. Iya betul, itu saya nggak salahkan. Kita mau cari jiwa untuk Tuhan, apa mau kumpul-kumpulin supaya banyak? Ada kecenderungan kita mengumpulkan, jangan saudara. Akhirnya mereka berdamai lagi. Kita teguhkan lagi pernikahan. Dan anak-anaknya menikah bahkan sampai ke Belanda, saudara. Ada yang 12 tahun, 8 tahun, semuanya Tuhan hebat. Iya. Namun tidak ada apa-apanya. Sama dengan Rasul Paulus katakan, ini pekerjaan Tuhan. Bapak sudah berkata apa lagi? Ada orang bangkrut. Sebulan dia harus bayar bunga tuh 50 juta. Bunganya tok, pokoknya belum. Pinjamannya berapa 5 miliar, sudah jadi 7,5 miliar. Dia jual mobilnya 50. Dia ingin jaga nama baik. Sampai suatu saat dia datang kepada dia mau pinjam uang. Lalu orang itu bilang, Pak pendeta, ada saudara saya datang minta pinjam uang. Kenapa masalahnya? Dia begini-begini. Boleh nggak Bapak datang? Saya datang ke apartemennya. Dia bilang, dia baru jual. Waduh, Bapak harus jujur. Kalau Bapak sudah tidak mampu bayar 2 tahun lalu, mobil Bapak 50 itu tidak akan terjual. Jadi bagaimana? Jangan bayar. Jujur sama Tuhan. Kumpulkan anak-anak mana? Saya pergi ke sana. Biaya sendiri, saudara. Lalu saya tanya anak-anaknya tidak tahu, disembunyikan apa yang terjadi. Dia usia 67 tahun. Sudah bau tahanan, saudara. Bahaya mengancam, iblis mengancam. Ini bahaya sekali. Akan 6 rumah akan disita bank. Tapi Tuhan, saya turun ke sana itu nggak ngerti, saudara. Saya buka YouTube, saya tanya teman, asal mau saja. Kita hanya alat kecil di tangan Tuhan, asal mau saja. Seperti tongkat Musa, lemparkan tongkatmu Musa. Bukan tongkatnya, bukan Musa, tapi ketaatan. Amin. Itu orang dimerdekakan dan agunannya dilepaskan. Karena kami tawar 3 miliar, kami bikin skema write off, cut loose. Itu hebat. Dia bangkrut karena barang-barangnya di Taiwan ditahan karena barang-barang ditahan. Ada reasoningnya yang bisa kita bantukan. Tuhan buka jalan. Yesus sanggup. Ya Yesus sanggup dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tak Yesus jamah ku jadi baru. Dia tidak jadi jual rumahnya. Dia agamanya beda dengan kita. Saya bilang bisa nggak diturunkan dulu foto itu. Aku mau bicara tentang Tuhan. Bicara tentang Tuhan, saudara. Belas kasihan aja sebenarnya capek. Bahkan sumpah bilang, lebih baik aku mati Tuhan. 40 kali kurang 1 aku disesat. 3 kali aku harus mau tenggelam, 5 kali mau mati. Aku memohon pertolonganmu. Ada duri di dalam dagingku. Aku mau mati Tuhan. Tapi Tuhan bilang cukuplah kasih karunia-Ku kepadamu, dan Paulus menerimanya. Dia menikmatinya. Beban itu harus kita pikul, salib itu hanya sementara, kata Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Bangkit Tapanuli, dipulihkan Tapanuli bagi Tuhan. Dari TV Danau Toba saya bicara, Tuhan memulihkan saudara dengan program 7M M7 ini. Saya pun sekolah ingin lebih tahu tentang kuasa Tuhan ini. Terima kasih orang yang mendukung pelayanan. Saudara tangan di tangan Tuhan, membelikan tiket, memberikan untuk kami jalan ini. Benih
yang membantu pelayanan M7 di gereja, yang menyekolahkan anak. Itu benih yang Roh Kudus di hadapan Tuhan. Tuhan memberkatimu. Itu yang saya katakan. Maaf saya tahu ada urapan Tuhan di sini. Tidak ada persoalan yang lebih besar dari kuasa Tuhan, saudara. Do your best. Lakukan bagian, ada orang bercerai, ada orang di penjara. Saya sedang bersama ada seorang ibu atau beberapa ibu, dokternya suaminya pergi, dia bangkrutkan. Aku kasih tahu, Tuhan menyertaimu, dengan kuasanya lakukan. Sekarang di pelayanan, kadang persoalan itu mendatangkan berkat dan kita menjadi pelayan. Sama dengan saya bangkrut, anak saya meninggal. I'm just to say praise the Lord. Nggak ada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Pak Gilbert, buat BPD, Pak Panduli, Pak Dodi, BPD Bandige, Bupati yang berlelah menerima, menyiapkan tempat, dan Bapak Ibu yang saya banggakan, pendeta dari manapun, dari Dolok, dari gunung, dari danau. Kita bangun jejaring. Ada handphone saya, anak-anakmu mau sekolah, boleh kita sharing. Ini bukan soal uang, tapi ini soal cara Tuhan aja. Apa dulu ini akan dibangkitkan, apa dulu akan dipulihkan. Sudah banyak contoh. Suku Batak dikenal orang berpendidikan, orang yang diberkati di segala lini. Tapi sebenarnya saya menangis. Rumah-rumah tua tetap tua, yang bagus adalah rumah orang mati, makam-makam. Anak-anak larut. Itu satu. Mari kita bawa. Mari kita bangkit dengan kuasa kebangkitan Tuhan. Yesus sanggup, ya Yesus sanggup, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus sanggup ku jadi baru. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk semua yang mendengar. Tidak kebetulan ini Tuhan. Aku percaya apa yang kau berikan sudah kau berikan. Apa yang kau berkatakan aku ajarkan berulang-ulang melalui ini. Berkati itu, berkati bangsa dan negara kami, berkati kapan itu, berkati seluruh kecamatan orang, berkati bangsa yang berkati dapat sebagai kota destinasi. Haleluya. Haleluya, merdeka. Tuhan Yesus memberkati.